Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi kita untuk mata kuliah kecerdasan buatan untuk pertemuan kelima. Di mana untuk pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan metode search yang kedua. Artinya meneruskan untuk metode pencarian dari pertemuan sebelumnya. Kalau kalian belum menyimak pertemuan sebelumnya, silakan bisa menyimak dahulu di pertemuan keempat sebelum masuk ke pertemuan kelima. Di mana pertemuan kelima ini adalah kelanjutan dari untuk pertemuan keempat atau tentang search bagian kedua. Nah, pada metode selanjutnya yang digunakan oleh metode search adanya generate and test, di mana teknik generate and test adalah teknik yang paling mudah dibandingkan teknik search yang lain, namun relatif lebih lama dalam mendapatkan solusi. Algoritma generate and test 1. Bentuk solusi yang mungkin. Untuk beberapa masalah, ini berarti membentuk poin terpisah dari area permasalahan. Pada masalah ini, itu berarti membentuk jalur dari stata awal. Yang kedua, lakukan tes untuk melihat apakah poin yang ditemui adalah solusi dengan membandingkan poin yang dipilih atau poin terakhir dari jalur yang dipilih dengan kumpulan stata tujuan. Yang ketiga, jika solusi sudah ditemukan, maka dia akan quit atau selesai. Jika belum, kembali ke langkah 1. Artinya, di generate and state, dia akan terus looping dan mengulang untuk pencarian mana yang lebih efektif atau jalan mana yang lebih efektif. Dia akan mengulangi langkah yang sudah dilewati hingga menemukan sebuah goal. Kebaikan dan keburukan generate and test. Jika penurunan solusi yang mungkin dilakukan secara sistematis, maka prosedur di atas akan dapat menemukan solusi suatu saat jika memang ada. Tapi sayangnya jika ruang permasalahan sangat luas, maka saat ditemukannya solusi akan menjadi sangat lama. Karena apa? Karena dalam pencarian state oleh generate and test ini, dia melakukan pengkajian ulang kembali atau menelusuri sebuah state yang sudah terclose. Jadi nggak ada lagi istilah open state ataupun closed state karena dia akan terus looping dan mengulangi kembali sampai benar-benar menemukan jalur goal atau jalur tujuan. Bayangkan jika permasalahannya sangat luas dan sangat besar, maka dalam metode ini ia harus kembali menelusuri dari awal setiap levelnya. Cara terbaik menerapkan generate state yang sistematis adalah pada tree dari default search dengan backtracking, yaitu kembali ke status sebelumnya. Bila ditemui data yang sudah pernah dites atau diverifikasi prosedurnya untuk menelusuri data pada bentuk graf. Artinya untuk metode ini sangat baik diterapkan pada sebuah state tree ya dari default search. Nah, artinya ini bisa digunakan dalam permasalahan yang bentuk pohon ya, dengan adanya backtracking atau kembali mengulang track yang sudah pernah dilaluinya. Nah, contohnya seperti bencana ini, kita lihat prosedurnya untuk menemukan solusi bencana 4 liter dan 3 liter, maka dari kondisi kosong-kosong di sini ada dua kemungkinan, di mana ember X4 yaitu ember Y3. Nah, di sini ya setelah dia menemukan cabang untuk 1 dan 3 liter, maka dia akan terus looping dulu ke atasnya atau ke 00-nya, ke 40 baru ke 13 ya. Tidak ada open state ataupun closed state ya. Sama seperti yang di sini dari statement 0 liter lalu menuju 3 liter, maka ketika dia ingin menuju ke 3 liter dan 0 liter, maka state-nya akan mengulang kembali ke pernyataan 0 dan 0. Maka di sini ada jalur panah menuju ke state awal. Nah, inilah yang disebut dengan generate and test. Nah, contoh kasusnya di sini ada sebuah kota ya, ada sebuah 4 titik kota, yaitu kota A,
kotak B, kotak C, dan kotak D. Sebuah rute yang harus dilewati seorang sales, di mana sales tersebut harus melewati setiap kotak tepat sekali. Terdapat 4 kotak, yaitu kotak A, B, C, dan D, dengan jarak-jarak kotak A dan ke B 2, ya. B dan C, A dan C sebanyak 4, ya, jaraknya. A dan D sebanyak 1, B dan C sebanyak 5, B dan D sebanyak 3, C dan D sebanyak 3. Tujuannya adalah mencari jarak terpendek bagi sales untuk mengunjungi suatu kota. Bagaimana caranya sales ini dapat mengunjungi kota A, B, C, dan D dengan menggunakan jarak yang paling terdekat. Penyesuaian menggunakan generate test adalah dengan membangkitkan solusi-solusi yang mungkin ada sesuai permasalahan yang dihadapi oleh sales tersebut. Kombinasi abjad secara solusi mungkin adalah N titik tanda seru, di mana N ini adalah jumlah kotak, ya, di mana 4, ya, lalu kita hitung dengan kemungkinan, maka hasilnya 24. Maka terdapat 24 rute dengan pola A, B, C, dan D, atau dengan 4 kotak terdapat 24 rute. Tujuannya adalah mencari solusi untuk jarak yang terpendek antara kotak A, kotak B, kotak C, dan kotak D dengan menggunakan generate test. Nah, untuk keterangannya, saya akan coba membagi 2 screen agar lebih jelas bagaimana cara membaca tabel ini. Saya akan membagi menjadi 2 screen. Oke, pada gambar 4 kotak yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada kotak A, kotak B, kotak C, lalu ada kotak D. Nah, ini kotak A, kotak B, kotak C, dan kotak D. Terdapat 24 jalur untuk menuju kotak A, kotak B, kotak C, dan kotak D. Maka kita harus nomor pencariannya sebanyak 24. Untuk langkah pertama, nah, ini ada lintasannya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Ada A, ada B, ada C, ada D. Lintas panjangnya berapa? A dan B 2. B dan C 5. Maka 5 tambah 2, 7. Lalu C ke D. 7 tambah 3. Maka nilainya 10. Lintas yang dipilih karena di sini adalah nomor pencarian pertama, mau nggak mau lintas yang dipilih harus menggunakan lintasan yang pertama, yaitu A, B, C, dan D, yaitu panjangnya 10. Lalu kita lihat poin yang nomor kedua, ya. Lalu melewati A, B, D, C. A, B, lalu ke D, lalu ke C. Berapa nilainya? A dan ke B 10, B ke D 3, total 5, 3 tambah 2, D ke C 8, maka panjang lintasnya menjadi 8. Maka untuk lintas yang terpilih, perhatikan, di sini kenapa kita pilih ABDC bukan ABCD, karena apa? Lintas yang paling singkat sekarang sudah berada di lintasan kedua atau dengan pola ABDC. Maka untuk lintas yang dipilih kita gunakan lintasnya ABDC karena dia bernilai jauh lebih kecil dibandingkan lintasan ABCD. Makanya untuk nomor pencarian kedua, jalur yang kita gunakan, kita sudah menggunakan jalur ABDC. Sekali lagi, jalur yang digunakan adalah ABDC karena nilainya jauh lebih kecil dibandingkan jalur ABCD. Ingat ya, untuk lintasan ini harus urut dari ABCD, lalu ABDC, yang ketiga ACDB. Kita lihat ACDB. A ke C 4, ditambah ke B 5, yaitu 9, lalu ke D ditambah 3, jadi totalnya 12. Ya. Pada lintasan nomor 3, yaitu ACBD, panjang lintasannya 12. Kira-kira dengan lintasan 12 ini, dengan nilai 12, kita milih jalur mana yang terdekat? Tetap kita gunakan
ABDC, yaitu lintasan nomor dengan jumlah lintas panjang jauh lebih kecil daripada 12. Tetap kita gunakan ABDC. Ingat, karena lintasan ABDC lebih kecil nilainya dibandingkan dengan ABCD atau ACDB. Dan selanjutnya, ya, ketika ACDB ditentukan 10, nilainya masih lebih besar dibandingkan dengan ABDC. Maka kita tetap menggunakan jalur yang paling tersingkat, yaitu dengan total 8 ABDC dan seterusnya. Nah, uniknya setelah nomor 8, setelah kita hitung jalur BADC, BADC yaitu 2, lalu 3, ya, lalu 6. Nah, dia jalurnya jauh lebih kecil. Ya, ternyata melewati BADC jalurnya itu hanya 6 meter misalnya atau 6 kilo misalkan. Oleh sebab itu, lintasan yang kita pilih bukan lagi ABDC, tapi lintasan yang paling terkecil yaitu BADC dengan nilai 6. Ingat ya, di stat atau nomor pencarian 8, kita tidak lagi menggunakan jalur ABDC. Karena apa? Karena ada yang jauh lebih kecil nilainya dibandingkan dengan ABDC, yaitu BADC bernilai 6. Nah, kita otomatis menggunakan jalur yang paling terkecil selama masih ada nilai yang tidak kecil daripada 6. Kita lihat jalur selanjutnya. Di jalur 9 totalnya 10. Tentu lebih besar daripada 6. Maka jalur yang dipakai tetap ke 6. Dan seterusnya kita lihat tidak ada yang lebih kecil dari 6 nilainya. Nah, secara kesimpulan, setelah terdapat 24 sebuah jalan, maka jalur yang paling terdekat ya atau jalur yang paling singkat untuk melewati dua kota adalah jalur ini. CAAB ya, CAAB ya atau BADC atau CADC. Nah, ini atau ya, BADC atau CDAB karena keduanya sama-sama memiliki jalur tersingkat yaitu 6 km dibandingkan dengan trek sebelumnya. Nah, ini kesimpulannya, sudah ada solusinya. Ternyata untuk jalan kedua kota ini bisa melewati dua pola, yaitu bisa lewat BA ya, bisa lewat BA ke sini, lalu BA BADC, BA ke sini, lalu ke sini. Ini pola pertama. Dan selanjutnya untuk pola kedua adalah CA kayak ke atas, CA, lalu CD, di sini CD, sini CD ketiga, lalu dari D ke A, lalu dari A ke B. Nah, ini sama saja ya, jalurnya muter dari CDAB atau BADC. Nah, ini sama-sama memiliki nilai 6. Di mana inilah jalur yang terdekat untuk mengunjungi kota A, B, C, ataupun D. Ini untuk penjelasan dari logika adalah kasus pada generate test untuk menelusuri 4 buah kota. Nah, ini dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, selanjutnya Satu, dua, tiga, mulai. Kelemahan dari teknik ini perlu dibangkitkan semua kemungkinan yang ada, sehingga apabila ditambah satu kotak untuk permasalahan TSP ini di atas 5 kotak, maka diperlukan 120 kombinasi lintasan. Kita harus membuat 120 trek
ya, kecuali diberikan kondisi tertentu, misalnya kotak bagian state telah ditentukan. Artinya pada metode generik ini ya, pada metode generate test ini ya, tidak ada yang namanya closed state. Dia terus mencari kemungkinan yang terjadi secara keseluruhan. Walaupun kota itu sudah pernah dilewati, tapi dia akan terus mencarinya lagi. Nah, itulah yang membuat pencarian agak sedikit lama dengan menggunakan generic test. Lalu metode kedua ada yang namanya hill climbing. Teknik hill climbing adalah pengembangan dari teknik generate and test dengan penambahan adanya umpan balik atau prosedur tes yang sudah digunakan untuk membantu memilih arah mana yang harus disusuri pada setiap area. Pada prosedur generate and test yang murni, fungsi tes hanya ditanggapi dengan ya atau tidak. Tetapi pada hill climb dengan tes ditambahkan dengan fungsi heuristik atau fungsi objektif yang memungkinkan perkiraan beberapa dekat simpul yang ditusui dengan goal state. Nah, di sini kita tambahkan dengan adanya fungsi heuristik atau perhitungan heuristik. Hill climbing seringkali digunakan jika fungsi heuristik yang baik tersedia untuk mengevaluasi stata. Tapi ketika tidak ada langkah pengetahuan yang dapat digunakan. Sebagai contoh, Anda berada di sebuah kota yang belum pernah Anda kunjungi tanpa memiliki peta. Tujuannya menuju gedung tertinggi dan melihat dari tempat Anda berada. Fungsi heuristik adalah hanya masalah jarak antara lokasi Anda berada dengan lokasi gedung tertinggi. Dan bagaimana menemukan jarak terdekat atau cara tercepat menuju gedung tertinggi. Artinya, untuk heuristik ini terdapat sebuah pencarian dan kita nggak tahu mulainya dari mana. Gitu. Misalkan 4 kota ini kita tidak tahu kotanya berada di mana aja, maka kita harus menuju ke gedung yang tertinggi itu yang akan diarahkan oleh hill climbing, yaitu di mana untuk melihat keadaan sekitarnya dan kita bisa memetakan sendiri dengan kondisi yang sudah ada. Jadinya permasalahan hill climbing ini adalah sebuah permasalahan yang pada dasarnya kita belum mengetahui track pastinya seperti apa. Apakah ke A, B, C nilainya berapa, kita nggak tahu gitu. Nah, oleh sebab itu kita akan menuju ke satu titik di mana titik itu akan memberikan sebuah gambaran kita tentang sebuah jarak-jarak tertentu atau sebuah gambaran pemetaan permasalahan yang ada. Nah, itu adalah hill climbing bedanya. Penyelesaian masalah di atas dimulai dengan meninjau karakteristik masalah, apakah solusi yang pertama ditemukan dapat diterima atau solusi yang baik, mutlak atau relatif, karena tidak ada peta dan tidak ada pengalaman memilih jalan, tidak ada pengetahuan, maka dipilih saja jalan yang arahnya menuju solusi sampai kita tiba di tujuan tanpa mengulang atau mencoba lagi jalur lain yang diterima dengan baik dengan mengabaikan kemungkinan lain. Jadi adalah masuk akal penerapan hill climbing ketika tidak ada alternatif yang tidak diterima untuk memilih atau menuju pada suatu stata. Artinya hill climbing ini kita lakukan ketika permasalahan sudah sangat banyak gitu ya. Kita tidak lagi menggunakan generate state gitu ya, justru dengan menggunakan hill climbing agar langsung menuju ke sebuah permasalahan yang ada. Algoritma simple hill climbing 1. Evaluasi initial state. Jika ini goal state, maka return atau keluar. Jika bukan, maka dia akan kelanjutan ke initial state sebagai current state. Ulangi langkah berikutnya sampai menemukan solusi atau sampai tidak ada lagi operator yang dapat digunakan pada current state. Pilih operator yang belum digunakan pada current state dan gunakan untuk menghasilkan menuju state baru. Evaluasi state baru. Jika ini goal state, maka return atau keluar. Jika bukan goal state, tetapi lebih baik dari current state, maka jadikan state baru sebagai current state. Jika tidak lebih baik dari current state, lanjutkan ke perulangan. Jadi kalau misalkan dia sudah menemukan goal dan ini merupakan state-nya lebih baik dari state sebelumnya gitu, maka dia akan menjadikannya sebagai current state yang baru. Nah, ini sebagai ilustrasi dalam pencarian simple hill climbing digunakan contoh masalah TSP pada masalah generate and test. Kita coba akan menggunakan masalah yang sama dengan masalah TSP
Operator yang digunakan adalah operator yang dapat menghasilkan kombinasi lintas kotak yang berbeda-beda dengan cara menukar posisi masing-masing kotak. Nah, kita nggak tahu gambarannya di mana posisi A, di mana posisi B, di mana posisi B, di mana posisi C, ataupun posisi D. Nah, yang dilakukan adalah kita akan mencoba menukar-nukar atau membola-balikan kedua kotak dengan rumusan sebanyak 4 kemungkinan, ya, dibagi 2 kemungkinan, 4 dikurang 2 kemungkinan, yaitu menjadikan kombinasi 1,2 di mana menukar posisi kotak 1 ke kotak 2, lalu menukar posisi kotak 1 ke kotak 3, ya, lalu menukar ke kotak 1 dan ke kotak 4, ya, lalu menukar kedua dan ketiga, lalu kedua, ketiga, dan 3 ke 4. Nah, ini adalah salah satu menukar antara kotak 1 dan kotak 2 dengan rumusan 4 kemungkinan dibagi 2 kemungkinan, 4 dikurang 2 kemungkinan. Penggunaan pengaruh operator harus konsisten, tidak boleh berbeda tiap levelnya. Ini konsisten 1, 2, lalu ke 1 ke 3, lalu ke 1, 4, 2 ke 3, 2 ke 4, dan 2 ke 3, dan ke 4 habis. Dia tidak mengulangi lagi kedua ke 1 karena sudah ada 1 dan 2. Dia tidak mengulangi lagi yang namanya di sini 3 2, ya, karena sudah ada 2 dan 3. Nah, ini adalah gambarannya, ya. Jika tadi sudah ada kotak A, B, C, dan D bernilai 10, ya, maka di sini kita tukar kemungkinan yang pertama. Artinya kotak 1 kita tukar dengan kotak kedua, yaitu kotak A dan B kita putar balik, ya. Kita tukar. Maka menjadi BACD. Di mana BACD ini totalnya adalah 9. Selanjutnya, untuk state yang ketiga, kotak 1 ditukar dengan kotak 3, yaitu kotak A ditukar dengan kotak C. Maka menjadi CBAD, di mana dia akan menemukan nilai sebuah jarak, yaitu 8 kilo misalnya. Lalu ada lagi state 1,4, di mana kotak 1 akan dipindahkan ke kotak 4. A kita tukar dengan D, maka menjadi DBCA. Ternyata nilainya 12 km. Lalu 2 dan 3 kita tukarkan kotaknya, mendapat 12, hingga pada saat 3 dan 4. Nah, kita lihat di sini ada beberapa nilai, 8, 9, 12, 12, 8, dan 9. Nah, untuk yang pertama, kita akan mencoba untuk mengoreksi untuk yang perpindahan BACD. Nah, di mana BACD ketika B dan E ditukar lagi dengan pola yang sama, kita looping lagi, kita ulangi lagi, kotak 1 ditukari kotak kedua, maka akan ABCD 10. Ini sudah ada, kita silang, tidak kita masukkan. Selanjutnya 1 ke 3 kita tukar lagi, B ke C jadi CABD, nilainya 9, dan seterusnya. Nah, setelah mendapatkan sebuah rute, ya, akhirnya terdapat sebuah nilai yang sangat kecil, yaitu nilai 6. Kenapa diambil nilai 6? Karena memiliki nilai yang terkecil dibandingkan nilai selanjutnya. Dan seterusnya, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Kesimpulannya, ketika kita sudah menukar kota, ternyata jalur yang paling terdekat untuk mengarungi atau menyusuri 4 kota ada di sini, yaitu BADC, karena nilainya hanya sebatas 6, sesuai dengan yang generate state, tapi berbeda dengan penyelesaian masalahnya. Nah, ini cara dengan menggunakan hill climbing. Nah, ini penjelasannya yang sudah saya jelaskan, ya, level 1, level 2, dan seterusnya. Nah, lalu ada lagi base first search. Ya,
Teknik best purchase adalah teknik search yang menggabungkan kebaikan yang ada pada depth first dan juga ada breadth first. Jadinya gabungan antara depth first dan juga breadth first. Tujuannya menggabungkan dua teknik ini adalah untuk menelusuri satu jalur saja pada satu saat, tetapi dapat berpindah ketika jalur lain terlihat lebih menjanjikan dari jalur yang ditelusuri. Jadi kemarin sebelumnya kita sudah mempelajari tentang depth first search, di mana dia akan menelusuri melebar, ya. Sedangkan depth first search ini menelusuri secara mendalam atau mendetail, sedangkan breadth first search dia akan menelusuri sebuah statement secara melebar atau per level. Sedangkan best first search adalah teknik gabungan antara depth first dan juga breadth first, di mana tujuannya ini untuk mendapatkan sebuah goal state yang terbaik. Untuk menemukan best first search, kita memerlukan dua buah simpul, yaitu sama open memiliki simpul yang dihasilkan oleh fungsi heuristik tetapi belum dievaluasi, lalu close berisi simpul yang sudah dievaluasi. Di sini tetap ada yang namanya statement open dan close karena merupakan gabungan dari dari depth first dan breadth first search. Nah, algoritma breadth first search mulai dari open hanya berisi initial state, sampul goal ditemukan dan tidak ada lagi simpul yang terisi dalam open, lakukan. Pilih simpul terbaik dalam open, telusuri selektornya. Untuk tiap selektor lakukan jika belum pernah ditelusuri sebelumnya, evaluasi simpul ini, tambahkan ke dalam open dan catat parentnya. Jika sudah pernah ditelusuri, ganti parentnya jika tersebut lebih baik dan sebelumnya. Nah, ini adalah contoh breadth first of search. Oke, ini adalah contoh dari best first search, di mana step awal ini adalah start. Lalu step yang kedua ada sebuah solusi B bernilai heuristik 3, ya, lalu C 5 dan D 1. Pada step ketiga, kita akan coba melakukan pengujian yang lebih mendalam untuk poin nomor D, di mana terdapat sebuah nilai 4 dan 6. Selanjutnya, di saat kita kurang rasa belum ada jawaban untuk solusi A dan F, maka kita dapat mencari kedalaman untuk solusi dan B, di mana ada G dan H bernilai 6 dan juga bernilai 5. Nah, ini adalah gabungan dari depth first search dan juga breadth depth search. Nah, ini ketika masih belum ada nilai yang memastikan, kita coba satu persatu. Misalkan dari E ternyata disimpulkan memiliki nilai 2 dan 1. Nah, di sini baru kita sudah mendapatkan sebuah penyelesaian masalah, di mana untuk best search depth, ya, di sini dia menggunakan kombinasi, jadi bisa berdasarkan level dan juga bisa berdasarkan kedalaman. Nah, contohnya di sini best first search adalah dalam mengetahui sebuah puzzle berukuran 3x3 yang berisi angka. Permasalahannya adalah angka-angka dalam puzzle tersebut belum teratur. Kita lihat nih, ada 1, 2, 0, 4, 5, 3, 7, 8, dan 6. Sedangkan goalnya harus membentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 0. Nah, nilai awal yang saya bilang tadi yaitu 1, 2, 0 atau blank, 4, 5, 6. Dan goalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan blank. Nilai heuristiknya adalah Fn, di mana Gn ditambah Hn. Gn ini adalah kedalaman dari pohonnya. Saya back dulu. Nah, ini kedalaman dari pohon. Untuk step 1, 0. Karena belum ada kedalamannya. Ini kedalamannya 1, sudah ada kedalamannya. Dan ini kedalamannya EF adalah 2. Nah, ini yang disebut dengan kedalaman. Selanjutnya, jumlah angka yang masih salah posisi. Coba di sini yang masih salah di mana? Blank. 1, 4, 5 sudah benar. 3 salah. Berarti ada 2. 7, 8 benar, dan 6 harusnya blank, ada 3. Berarti jumlah angka yang masih salah posisi ada 3. Berarti bisa dibilang untuk menentukan nilai heuristik, ya, F ke 0 misalnya sama dengan G0 ditambah H3. Berarti nilainya adalah 3. Oke, ini dia
Contohnya, ini adalah sebuah star 1, 2, blank, 4, 5, 3, 7, 8, 6. Di mana Fn-nya adalah 0, H-nya adalah 0, karena ini levelnya masih level 0, dan angka yang salah terdapat 3, yaitu blank, dan juga 3, dan juga 6. Di sini ada 3 angka yang salah, berarti 0 tambah 3. Nah, dari puzzle ini ada 2 kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang satu, nilai 3-nya naik ke atas. Kemungkinan yang kedua, 2-nya pindah ke sebelah kanan. Maka kita buat sebuah 2 persamaan, di mana yang satu 3-nya naik ke atas, lihat di sini. 3-nya naik ke atas, lalu yang sebelah 2-nya pindah ke sebelah kanan. Kita sudah berada di level 1. Ya, otomatis untuk variabelnya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, blank, 7, 8, 6. Untuk yang sebelah kanan 1, blank, 2, 4, 5, 3, 7, 8, 6, dan blank. Levelnya berapa? Untuk HN-nya sekarang 1. Jumlah yang angka yang salah masih berapa? Ini ya, blank dan 6, 2. Berarti totalnya ada 3. Sedangkan yang ini yang salah adalah blank, yaitu 1, lalu di poin 2, 3, lalu ada di poin 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ya. 1, 2, 3, 4 ini salah. Kalau kita jumlahkan untuk level 1 ditambah 4 angka yang salah, totalnya ada 5. Ya. Dari nilai heuristik 3 dan 5, maka lebih sedikit kesalahannya ada di 3. Nah, otomatis kita akan menelusuri untuk nilai yang paling terkecil. Jangan 5, maka kita pilih ketiga. Nah, dari 3 ini ternyata akan membentuk sebuah 3 persamaan. Di mana untuk persamaan yang 1, 6-nya naik ke atas. Untuk anak yang kemungkinan kedua, 5-nya digeser ke kanan. Untuk kemungkinan ketiga, 3-nya turun ke bawah. Kita lihat untuk level 2. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan blank. Langkah kedua, yaitu level kedua ditambah nilainya tidak ada yang salah atau 0. Jadi totalnya 2. Sedangkan untuk yang level 2, yang kedua ini, kita lihat 1, 2, 3, 4 blank, maka terdapat 3 yang salah, yaitu blank, ya, terus 5 dan 6. Berarti totalnya 5. Lalu yang ketiga ini ada yang salah, 1, 2, 3, blank ini salah. 1, kita hitung 1, lalu 3, lalu 6. Totalnya 3, berarti 2 tambah 3 ada 5. Nah, dari stat ini maka nilai yang paling terkecil adalah 2 di level 2. Berarti jawabannya ada di sini. Nah, ini adalah cara memecahkan sebuah solusi dengan menggunakan best first search, yaitu dengan melihat nilai heuristiknya yang paling terkecil. Oke, untuk latihan soal ini ada puzzle 283 164 78 blong. Goalnya 1 2 3 8 0 4 7 6 5. Nah, silakan tentukan polanya ya seperti ini. Nanti akan saya taruh di Google Class. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian, kelas saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.